Eh, jadi New Zealand itu karena saya em, di North Island, jadi di atas di Auckland, di kota bisnis. Jadi New Zealand di kota itu lumayan rame. Walaupun jam 5 sore itu udah sepi, toko-toko udah tutup. Tapi kehidupan di sana itu pengalaman saya itu sama menyenangkan karena di situ kita belajar gimana kita bertoleransi. Karena di situ hidup multicultural, tidak hanya orang Indonesia, tapi dari seluruh orang di dunia yang datang untuk belajar di sana. Jadi pengalaman saya itu di sana adalah belajar, traveling, dan cari makanan. Jadi kalau kalian dapat beasiswa ini, saran pertama itu jangan lupa untuk traveling. Yang kalian suka hiking, di situ tempatnya untuk hiking. Kalian suka kalau pantai, jujur Indonesia lebih bagus sih. Tapi kalau untuk fasilitas hiking, fasilitas pemandangan, di situ luar biasa. Kalian kalau suka Lord of the Ring, kalian bisa merasakan bahwa kalian ada di kota itu, di dunia Lord of the Ring. Jadi setiap kota itu dia punya masing-masing. Dan kalau kalian suka nonton Narnia, di situ juga tempat mereka bikin film Narnia. Jadi banyak kok scene-scene film di sana. Di sana itu paling berat itu bahasa, karena kita Indonesia bahasa Inggris itu bukan bahasa sehari-hari. Itu yang paling susah karena sebagai mahasiswa kita di Indonesia kebanyakan pakai bahasa Indonesia. Ketika kita datang ke sana harus totally pakai bahasa Inggris. Dan untuk saya sendiri itu agak sedikit challenges karena waktu itu untuk teman-teman yang mendapatkan beasiswa pada angkatan saya itu sekitar 50. Dan cuma saya aja yang ngambil jurusan ekonomi. Jadi kalau saya ketemu sama teman-teman yang lain, saya tidak bisa diskusi tentang mata kuliah saya. Karena ya itu, karena saya sendirian. Kebanyakan tuh teman-teman saya itu lebih ke energi, risk management dan lain-lain. Jadi lebih jadi kayak sendiri. Challengingnya yaitu shock culture gitu-gitu. Terus makanan. Kalian di sana karena saya orang Padang nggak ada sambal. Jadi itu yang paling susah hidup saya. Makanan yang nggak ada cabai. Jadi kedua saya challenge-nya itu adalah belajar masak di sana, karena kan duit yang diberikan oleh ini kita harus manage sendiri. Sebenarnya cukup, tapi pandai-pandainya kita untuk gimana menggunakannya. Jadi kalau kalian pingin traveling, kalian kan harus saving atau kalian harus kerja part time. Untuk beasiswa ini kalian diberikan 20 jam maksimal 20 jam per minggu untuk kerja. Jadi itu cukup. Tapi balik lagi karena tujuan kita ke sana adalah kuliah, jadi setidaknya kuliah itu adalah prioritas pertama, tapi yang lainnya traveling itu jangan dilupakan. Itu beda banget kayak dari Indonesia. Jadi kenapa saya senang belajar di sana, karena tidak ada jarak antara mahasiswa dan dosen. Jadi di summer itu dosen saya itu datang ke kampus itu pakai celana pendek, pakai kaos, dia ngajar. Kemudian beberapa dosen-dosen sana juga, karena kan mereka tuh culture-nya dia menjunjung tinggi culture, apalagi orang-orang Maori. Jadi tuh banyak dosen itu yang punya tato, jadi mereka nggak masalah gitu. Sedangkan kalau di Indonesia kan agak sedikit bermasalah. Jadi belajar di sana tuh inovatif selama kalian selalu bisa mengikuti mata kuliahnya dan kalian tidak gampang menyerah. Percaya deh, pengalaman sekolah di sana itu menyenangkan. Walaupun tugasnya sangat banyak sih. Jadi setiap minggu kalian harus punya, setiap minggu itu pasti ada tugas dan kalian harus minimal baca buku, baca literatur. Itu yang paling susah. Dan
yang paling mengerikan di sana adalah masalah plagiat, copy paste. Dan kalau di Indonesia copy paste dan plagiat itu masih tidak terlalu masalah. Kalau di sana itu adalah kayak kejahatan paling mengerikan di sana. Jadi untuk kampus, kalau kalian ditemukan plagiat, itu kalian bisa di drop out dari kampus. Jadi itulah challenging yang saya hadapi. Yang diperlukan sebenarnya pertama kalian harus research kampus yang ingin kalian pilih. Terus disesuaikan dengan prioritas yang ada yang diberikan untuk Indonesia, karena kan kalian dari Indonesia. Jadi biasanya New Zealand government itu akan nentuin topik-topik apa aja yang bakalan diprioritaskan yang untuk penerima beasiswa ini. Jadi itu kalian harus research kampusnya, research topiknya apa yang mereka prioritaskan, terus make sure kalian ngerjain esai menjawabnya itu jangan dalam waktu 1 hari. Saya waktu itu mengerjakannya itu mungkin lebih dari 2 minggu atau 3 minggu. Saya submit, kemudian saya selalu revisi jawaban saya sampai menurut saya itu maksimal. Dan kemudian saran terakhir itu ketika kalian mau submit, jangan pernah submit di hari terakhir. Biasanya di hari terakhir itu banyak orang yang submit dan itu sistemnya biasanya down. Dan itu bisa membuat kalian fatal, bisa-bisa kalian tidak bisa submit aplikasi kalian. Jadi saran saya itu aja ini. Mungkin kalian bisa cek pengalaman teman-teman yang pernah kuliah di New Zealand yang pakai beasiswa ini. Banyak kok yang teman-teman bikin blog cerita gimana mereka pengalaman hidupnya mereka, terus gimana mereka mendapatkan beasiswanya itu.